Hai, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Aku harap kalian merebahkan badan, juga mendengarkan. Akhirnya kita bertegur sapa lagi di podcast kecil-kecilan ini. Gimana kabar kalian? Apakah baik atau kurang baik? Ya, aku doakan semoga semuanya baik-baik aja ya. Asal jangan pura-pura baik. Kalau kamu butuh teman cerita aja ya di kolom komentar. Kita pulih lebih cepat dan sembuh bersama-sama. Hari ini kayaknya kita gak ada tema ya, gak ada topik, gak ada hal yang ingin dibahas. Karena aku cuman menyesal aja. Menyesal selalu menyalahkan diriku karena aku kalah dengan keadaan. Aku kalah dengan apa yang sudah aku pertaruhkan. Contohnya dalam menjalani hidup setiap harinya, di mana aku selalu berpikir kalau aku gak akan berhasil di masa depan nanti. Tapi aku juga menemukan titik balik dalam hidupku sendiri ya, dimana aku selalu bertemu dengan orang-orang hebat. Tapi ketika aku bertanya kepada mereka, gimana sih caranya menjadi hebat? Aku gak pernah menemukan jawaban yang pasti dan menentukan gimana caranya hebat dalam 1 menit, 1 hari, atau bahkan 1 bulan. Atau yang paling banyak ditanyakan sama seseorang ketika kita berada dalam titik paling hampa, yaitu adalah mengusahakan masa depan yang lebih layak. Kita bertanya kepada orang-orang yang kita temui setiap harinya, atau mungkin kita mencari validasi terhadap apa yang ingin kita dengar. Tapi nyata ya, hal kayak gitu tuh gak akan memuaskan diri kita sendiri, karena kita sekali lagi berbeda dengan mereka. Kita gak sama dengan mereka. Kita punya hidup, punya keadaan, punya fase, dan punya pola berpikir yang berbeda dengan mereka gitu. Namun kita seringkali membedakan diri kita terhadap orang lain. Kita selalu ngerasa kalau kita adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita lupa cara yang mengevaluasi apa yang baik untuk diri kita, apa yang gak baik untuk diri kita tuh apa gitu. Karena kita krisis identitas ya. Kenapa kita selalu ngerasa bahwa kita selalu krisis identitas? Karena kita haus validasi terhadap orang lain. Kita lupa kalau di dunia ini kita cuma punya diri kita sendiri. Kita gak akan pernah yang namanya kita selalu bergantung kepada orang lain. Kita gak akan pernah terus-terusan kayak gitu. Kalau kita susah, kalau kita sakit, siapa yang berusaha bertahan hidup? Ya diri kita sendiri gitu. Kalau kita ada masalah, siapa yang cari jalan keluar ya? Ya diri kita sendiri ya kan. Namun kita juga gak bisa lepas dari yang namanya makhluk sosial. Dikit banyaknya kita harus berinteraksi dengan orang lain dan harus saling tolong menolong. Ya setidaknya ketika kita gak bisa apa-apa, gak bisa menolong orang lain, ya seenggaknya kita jangan nyusahin orang lain gitu ya kan. Ya ada atau enggak, ya aku percaya pasti ada pola pikir seperti itu. Karena apa? Karena kita selalu merasa benar di kehidupan kita, meskipun kita berperan sebagai penjahat. Tapi makin kelamaan prinsip kayak gitu tuh selalu membenarkan diri kita. Lama-lama ketika cerita itu sering diceritakan, kita memvalidasi diri kita kalau kita bukan penjahatnya gitu, tapi orang lain. Padahal kita hidup atas dasar kesadaran dan diri kita sendiri.
bukan karena orang lain gitu. Ini masalah ya, kita selalu melupakan isi dan kita selalu mementingkan bungkus. Kita seringkali beranggapan bahwa orang yang kaya, orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang paling keren, orang yang bahagia, orang yang mungkin gak ada beban hidup. Kita hanya melihat isi bungkusnya aja, namun dalam isinya itu banyak sekali yang mereka korbankan. Mungkin kebahagiaan mereka yang terjeda di masa muda mereka, atau waktu mereka yang terjeda dan mereka tidak bisa menikmati hari-hari seperti biasanya karena mereka sedang mengusahakan masa depan mereka, atau bahkan banyak hal lain yang mereka korbankan, waktu dengan keluarga, waktu dengan teman mereka tidak mendapatkan kesempatan nongkrong mungkin atau healing kemana-mana gitu. Ya hal-hal kayak gitu mereka mengusahakan dengan baik. Mereka selalu mementingkan apa yang terbaik untuk diri mereka, bukan apa yang sebetulnya terlihat baik untuk diri mereka gitu. Ya itulah, kita selalu berekspektasi tinggi kepada orang lain sampai kita membuang prinsip diri kita. Kita nge-branding bahwa bungkus yang ada dalam diri kita itu adalah yang terbaik. Kita melupakan isi. Kita melupakan fakta ya, bahwa menjadi sukses, menjadi berhasil itu dibibit dari yang namanya nol, dari yang namanya berproses. Ketika sudah berproses, itu ada evaluasi. Ketika sudah berevaluasi, itu ada lagi yang namanya masalah dan problem yang tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita. Tapi karena kita terlalu mementingkan bungkus, kita lupa cara membenahi isi itu tadi. Karena kita memang gak punya isi itu tadi, kita membuang mentah-mentah. Kalau kita hanya perlu terlihat baik-baik aja, kita hanya perlu menjadi apa yang jadi panutan kita. Kalian menolak fakta bahwa kalian bukan mereka gitu ya kan. Udah ya, berubah gitu. Gak capek apa hidup berpura-pura terus? Gak capek apa nyakitin diri sendiri terus ya kan? Kayak gak ada hal lain aja yang bisa dinikmatin gitu. Kayak kita bangun pagi, minum teh hangat, habis itu scroll TikTok berapa menit, lalu berangkat kerja, selesai kerja pulang istirahat, lalu tidur, dan mengusahakan lagi di keesokan harinya. Ya intinya hidup sewaras mungkin lah ya ketika di dunia gitu. Ya kalau kita udah tahu kalau ini bukan kemampuan kita, ya kita cukup sadar diri. Ya kalau kita memang berambisi untuk mewujudkan suatu hal, ya kita lebih melek ke prosesnya ya. Bukan melek ke bungkusnya untuk terlihat keren terlebih dahulu, tapi kalian malas melakukan proses itu tadi. Ya udahlah, udah gak usah memaksa diri kalian untuk terlihat baik-baik aja. Kalau memang sedang gak ada, kalau memang sedang gak punya, gak harus hari ini terpenuhin, gak harus esok juga, gak harus bulan depan, gak harus tahun depan juga. Selama kalian hidup, selama kalian bernafas, memang kalian tuh wajib mengusahakan diri kalian. Enak benar ya aku ngomong kayak gini. Yang sebetulnya kacau adalah kehidupanku sendiri juga. Ya, kita sama gitu. Gak ada yang terlihat sosokan atau menjadi ingin terlihat baik juga, enggak gitu. Ya kalau dari ucapanku ini barangkali bisa merubah pola pikir kalian, dimana yang tadinya kalian selalu merasakan capek, dituntut ini itu, disuruh sabar ini dan itu, ya kayaknya kita perlu menyelami diri kita deh. Sebetulnya problem itu tercipta karena orang lain, atau sebetulnya problemnya adalah diri kita sendiri yang perlu disembuhkan, yang perlu dibenahin. Dari dulu kalau ngomongin hidup tuh
memang gak ada habisnya. Baru boleh tertimpa tangga lagi. Kayak udah muak lah. Udah muak gitu. Hidup tuh gerusak-gerusuk ya. Ya kalau bukan kita siapa lagi yang mengusahakan? Ya intinya jangan menunda lah ya. Kalau hari ini lagi mood untuk mengusahakan, ya segera diselesaikan dan diusahakan. Ya kalau hari ini mungkin capek, lelah, energi habis, ya kita recovery tubuh kita. Jangan paksakan juga. Ya simple lah, gak usah dibikin ribet hidup ya kan. Kayak intinya besok masih bisa menikmati hal-hal yang bisa dinikmatin itu udah paling bersyukur gitu untuk zaman sekarang. Kayak gak usah lah terlalu ngikutin gengsi ya, harus punya iPhone lah, harus ngikutin tren ini segala macam gitu. Itu kesampingkan aja dulu. Kita benahi satu-satu permasalahan yang ada dalam hidup kita. Baru kita memposisikan bahwa kita ketika di presentasi tuh, oh ternyata standar kita tuh sudah menggapai orang-orang seperti ini ya. Ternyata standar kita tuh cukup bisa lah diakuin bahwa kita sudah berhasil menjadi seseorang apa yang kita mau. Ya kalau kita masih rebahan, kita masih scroll, kita masih menutup masukan-masukan orang lain, kita gak bisa melihat permasalahan dalam sudut pandang berbeda, atau bahkan kita gak bisa berpikir secara rasional. Kita berharap kalau kita tuh menjadi yang terbaik, ya gak ada. Baiknya kita tidur kalau kita mimpi. Dan kita mimpi, kita branding aja mimpi kita menjadi CEO kah, atau kita minum kopi di rumah orang. Ya barangkali kayak gitu kan bisa. Bercanda ya kali serius terus. Kayak malas bener harus ngomong serius terus ya kan. Ya oke lah. Ya aku minta maaf mungkin ada kurangnya atau dari ucapanku yang berbelit-belit. Aku minta maaf. Ya terima kasih sudah mendengarkan hingga detik ini. Aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah mendengarkan. See you, bye-bye. Terima kasih.